Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmalia Putri dengan NPM 22083010073 akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan studi independen bersertifikat dengan Mitra Bangkit Academy 2024 dengan judul Pengembangan Metode Convolutional Neural Networks atau CNN untuk mendeteksi penyakit gigi pada aplikasi mobile Temu Gigi, solusi pencarian pasien klinis bagi mahasiswa kedokteran gigi. Kemudian kita memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang, di era digital, kebutuhan akan talenta digital di Indonesia semakin mendesak. Berdasarkan riset Bank Dunia dan McKinsey, Indonesia membutuhkan kurang lebih 9 juta talenta digital pada tahun 2030 atau sekitar 600.000 per tahun. Sementara perguruan tinggi hanya menghasilkan sekitar 100.000 hingga 200.000 lulusan per tahun. Untuk mengatasi kesenjangan ini, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dirancang guna mendorong pengembangan kompetensi mahasiswa. Salah satunya yaitu melalui program Bangkit Academy. Program ini merupakan kolaborasi antara Google, GoTo, Traveloka, dan DeepTech Foundation yang berfokus pada machine learning, mobile development, serta cloud computing. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan dukungan ahli industri, Bangkit Academy bertujuan menghasilkan talenta digital berkualitas tinggi yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Capstone Project saya atau penulis adalah Temu Gigi, yaitu aplikasi berbasis machine learning untuk mendukung mahasiswa kedokteran gigi dalam mendiagnosis kondisi gigi melalui pengolahan citra. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem rekomendasi pasien yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran klinis serta fitur manajemen profil pasien dan penjadwalan untuk meningkatkan efisiensi. Melalui pengembangan ini, Temu Gigi diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran gigi di Indonesia dan menjawab tantangan efisiensi dalam proses klinis. Selanjutnya, ada tujuan. Eh, ada beberapa tujuan yang penulis tulis. Yang pertama adalah memahami dan mengimplementasikan konsep machine learning melalui Capstone Project. Lalu yang kedua ada mengaplikasikan Python, TensorFlow, dan Advanced Learning Algorithm untuk pengembangan model. Lalu ada mengembangkan kemampuan dalam Convolutional Neural Networks atau CNN dan juga Natural Language Processing atau NLP. Lalu ada merancang model berbasis TensorFlow dan juga TensorFlow.js untuk aplikasi mobile dan web. Lalu ada mewujudkan Capstone Project Temu Gigi, solusi berbasis CNN untuk membantu mahasiswa kedokteran gigi dalam mendiagnosis pasien. Lalu ada manfaat, yaitu ada manfaat bagi UPN Veteran Jawa Timur, yaitu menyediakan kesempatan untuk memperkenalkan mahasiswa pada tantangan dan kebutuhan industri teknologi, membantu menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja. Lalu ada meningkatkan reputasi universitas dengan menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka yang mendukung program ini. Lalu ada manfaat bagi mitra proyek atau studi independen. Yang pertama ada memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang teknologi, menghasilkan talenta siap pakai yang sesuai dengan standar industri. Yang kedua ada memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga teknologi besar yang mendukung keberlanjutan perkembangan pendidikan dan riset di Indonesia. Lalu ada manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan teknis yang lebih mendalam dalam machine learning, serta memperoleh pemahaman yang lebih kuat tentang penerapannya di dunia nyata. Yang kedua ada memperoleh pengalaman praktis melalui penyelesaian proyek berbasis teknologi yang memberikan solusi kepada masyarakat, seperti dalam pengembangan aplikasi Temu Gigi. Dan yang terakhir adalah mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan para ahli industri dan meningkatkan peluang karir melalui mentor dan pelatihan langsung yang disediakan. Selanjutnya, untuk tujuan penulisan topik ini sendiri adalah bertujuan untuk menggambarkan pengalaman dan pembelajaran selama mengikuti Bangkit Academy pada Learning Path Machine Learning, khususnya dalam pengembangan proyek sistem gigi. Proyek ini menggunakan algoritma CNN untuk membantu mahasiswa kedokteran gigi dalam mendiagnosis penyakit gigi, mempercepat proses diagnosis, dan juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Penulisan ini juga menunjukkan bagaimana pembelajaran selama program diterapkan untuk menciptakan solusi teknologi yang lebih relevan di dunia nyata. Selanjutnya, memasuki bab 2, atau lokasi studi independen bersertifikat. Yang pertama ada sejarah mitra studi independen bersertifikat, yaitu Bangkit, mitra strategis dalam program MBKM Kemendikbudristek, adalah program kesiapan karir yang dipimpin oleh Google dan didukung penuh oleh GoTo serta Traveloka. Sejak 2020, Bangkit telah melatih lebih dari 25 mahasiswa mendapatkan pengakuan sebagai standar emas kampus mereka. Program ini terintegrasi dengan SIB, memberikan SKS, sertifikasi Google, dan keterampilan di bidang machine learning, mobile development, serta cloud computing. Pada gambar grafik di sebelah kanan, itu terdapat pencapaian dan dampak dari Bangkit dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Yang pertama, peserta Bangkit pada tahun 2020 awalnya itu hanya 300 peserta. Kemudian pada 2024 peserta Bangkit meningkat drastis menjadi 9.286 peserta. Lalu untuk peluang karir, 90 hingga 91% lulusan Bangkit mendapatkan pekerjaan setelah program. 2.300 lebih lowongan dibuka melalui inisiatif seperti Grow with Google Career Fair. Lalu ada 130 perusahaan telah merekrut lulusan dari Bangkit. Serta untuk peningkatan kompetensi, ada 57% alumni bersertifikat. Serta 95% meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, dan 16% lulusan mendapatkan pekerjaan melalui proyek Kristen. Kemudian ada struktur organisasi mitra. Struktur Bangkit Academy dipimpin oleh Dora Songcho dari Google Indonesia sebagai Head of Program dan Narendra Wicaksono sebagai Program Lead. Peran kunci lainnya meliputi ID Program Manager, Learning Support, Registration Manager, Cohort Manager, dan juga Curriculum Manager. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan.
Visi Bangkit Akademi sendiri adalah memberikan program pelatihan yang terstruktur, berkualitas tinggi, dan menghasilkan lulusan berkaliber tinggi bagi perusahaan teknologi dan startup kelas dunia. Lalu, misinya adalah memberikan akses pembelajaran dengan sumber daya yang terkurasi dengan mentor kelas dunia, membekali talenta Indonesia dengan keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan untuk berkarir di industri teknologi global, serta mendukung tercapainya visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Lalu untuk kegiatan produksi ini sendiri, kurikulum Bangkit menawarkan 3 jalur pembelajaran utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri teknologi. Yang pertama ada machine learning, di mana peserta mempelajari pengembangan model pembelajaran mesin, mulai dari pemrograman Python hingga teknik lanjutan seperti TensorFlow. Lalu untuk learning mobile development, fokusnya pada pengembangan aplikasi mobile. Peserta dapat mempelajari dasar Kotlin dan AI dalam aplikasi mobile. Lalu untuk learning cloud computing, peserta dibekali keterampilan pengelolaan solusi berbasis cloud, mulai dari dasar cloud computing, pengembangan back-end, dan hingga pengembangan aplikasi dengan Cloud Run. Setiap jalur memastikan peserta memperoleh keterampilan praktis dan teoritis untuk mendukung karir di industri teknologi. Kemudian, bab 3 mengenai pelaksanaan studi independen bersertifikat. Yang pertama ada posisi atau kedudukan kegiatan studi independen bersertifikat. Program studi independen bersertifikat Bangkit Akademi adalah bagian dari program MBKM yang bertujuan mengembangkan keterampilan teknologi melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan fokus pada machine learning, pembelajaran dilakukan melalui yang pertama pembelajaran mandiri. Platform seperti Decoding dan Coursera menyediakan materi tentang Python, machine learning, TensorFlow, dan generatif AI. Yang kedua ada Instructor-led Training atau ILT, yaitu melibatkan ahli industri untuk memperdalam materi teknis, soft skills, dan bahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada weekly consultation, yaitu sesi refleksi dan diskusi bersama mentor untuk mengatasi kendala dan meningkatkan pembelajaran. Lalu ada tahap terakhir yaitu Capstone Project, peserta mengaplikasikan pengetahuan dalam proyek nyata. Penulis memilih product track dengan tema Health Innovation, dan tim terdiri dari 7 anggota lintas jalur pembelajaran yang berkolaborasi menciptakan solusi inovatif untuk kesehatan masyarakat. Gambar di samping kanan dari urutan paling atas adalah sertifikasi pembelajaran materi dari Decoding. Lalu selanjutnya ada dokumentasi ketika penulis mengikuti ILT, dan yang terakhir adalah dokumentasi ketika penulis mengikuti sesi weekly consultation. Lalu untuk metodologi penyelesaian tugas capstone, yang pertama ada pengumpulan data. Dataset dikumpulkan dari 2 sumber Kaggle yang mencakup 4 kelas penyakit gigi, yaitu karies, gingivitis, mold ulcer, dan tooth discoloration, serta 1 kelas tambahan berupa gambar non-gigi. Lalu proses pengumpulan dataset dipindahkan dari Google Colab ke Google Drive untuk memudahkan akses dan juga pengolahan data. Lalu untuk pemrosesan data, kita menggunakan augmentasi, yaitu untuk mengatasi terbatasnya data, kita menggunakan augmentasi gambar seperti teknik rotasi, pergeseran, zoom, dan flipping. Ini membantu untuk meningkatkan variasi dataset dan mencegah overfitting. Lalu pembagian data, dataset dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk latihan atau training dan satu untuk validasi model. Lalu untuk membangun model, kita menggunakan algoritma CNN, kemudian menggunakan algoritma CNN yang efektif dalam mengklasifikasikan gambar. Teknik transfer learning dalam menggunakan model yang dilatih sebelumnya seperti MobileNet V2 diterapkan juga untuk mempercepat latihan. Lalu untuk struktur model terdiri dari lapisan ekstraksi fitur menggunakan MobileNet V2, dilanjutkan dengan lapisan Global Average Pooling dan Dense dengan fungsi aktivasi ReLU. Lapisan output menggunakan softmax untuk klasifikasi 5 kelas. Lalu untuk evaluasi model, evaluasi akurasi dan loss dilakukan dengan memonitor akurasi dan loss pada data pelatihan dan data validasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi pada kedua set sepanjang pelatihan. Grafik evaluasi akurasi model dapat dilihat di bagian bawah tengah, dan grafik evaluasi loss model dapat dilihat pada grafik di bagian bawah sebelah kanan. Selanjutnya untuk pembelajaran hal baru, selama 4 bulan mengikuti program Bangkit Akademi, banyak hal baru yang perlu diperoleh, baik dari sisi pengembangan soft skill, hard skill, maupun pengalaman langsung dalam mengerjakan capstone project. Beberapa soft skill yang diperoleh diantaranya growth mindset, dan energy management, dan lain-lainnya. Serta hard skill yang diperoleh oleh penulis, dimulai dari dasar pemrograman, logika pemrograman, Git dan GitHub, Python, dan TensorFlow, dan lain-lainnya, hingga menulis mempelajari generatif AI dan GANs. Untuk capstone project, serta belajar untuk membuat aplikasi mobile berbasis Android dan integrasikan model machine learning ke dalam aplikasi menggunakan layanan cloud. Kolaborasi dengan peserta dari cloud computing dan mobile development dapat memperluas wawasan, sementara pembelajaran UI UX design membantu untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kolaborasi lintas disiplin ini meningkatkan keterampilan teknis dan memberikan perspektif baru tentang integrasi berbagai komponen teknologi untuk menghasilkan aplikasi yang efektif. Selanjutnya memasuki bab keempat, yaitu rekognisi mata kuliah. Rekognisi mata kuliah yang pertama adalah rekognisi mata kuliah soft skill atau pemecahan masalah. Di sebelah kanan atas adalah tabel berisi untuk mata kuliah soft skill pemecahan masalah. Sesi IELTS Soft Skill dengan judul Critical Thinking and Problem Solving dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024. Tujuan dari sesi ini adalah memperkenalkan peserta pada konsep berpikir kritis dan teknik pemecahan masalah yang efektif. Instrukturnya Kak Gita Tunjung Sari yang membahas prinsip Pareto dan berbagai metodologi pemecahan masalah seperti pohon keputusan dan PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Langkah-langkah pemecahan masalah ada identifikasi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga menentukan solusi, yang keempat implementasi solusi, dan yang kelima adalah menilai hasil dan juga evaluasi. Selanjutnya untuk proyek pemecahan masalah, yang pertama ada kuis IELTS, di mana peserta mengikuti kuis dari Decoding yang berisi 10 pertanyaan dalam 10 menit untuk menguji pemahaman materi. Di gambar sebelah kanan adalah hasil kuis IELTS yang telah dilakukan peserta. Kemudian proyek selanjutnya adalah tugas esai mengenai 5 whys analysis dengan studi kasus penutupan Giant Supermarket pada Agustus tahun 2021, di mana peserta diminta menggunakan metode 5 why analysis untuk analisis akar penyebab penutupan tersebut, dengan fokus pada penurunan pendapatan akibat pandemi dan perilaku konsumen ke belanja daring. Dengan
cost analysis 5Y, yang pertama adalah PT Hero Supermarket menutup Giant karena penurunan pendapatan 34% akibat pembatasan mobilitas selama pandemi. Kemudian Y2, yaitu penurunan pendapatan disebabkan oleh pembatasan jam operasional dan peralihan ke belanja daring. Lalu Y3, peralihan ke belanja daring terjadi karena konsumen lebih memilih kemudahan dan kenyamanan belanja online. Lalu Y4, Giant tidak memiliki infrastruktur e-commerce yang memadai untuk menghadapi tren belanja daring. Serta Y5, fokus perusahaan lebih pada ekspansi fisik, bukan digitalisasi, sehingga kurang siap menghadapi pergeseran pasar. Root cause-nya yaitu kurangnya kesiapan Giant dalam mengadaptasi e-commerce mengakibatkan kerugian finansial dan penutupan gerai. Fokus beralih ke lini bisnis lain seperti IKEA dan Guardian yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Gambar sebelah kanan bawah yaitu nilai tugas esai 5Y Analysis. Lalu rekognisi mata kuliah Natural Language Processing dengan tabel rekognisi yang dapat dilihat di atas. Pengertian NLP adalah cabang kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Lalu teknik dasar NLP ada beberapa, yaitu scaffolding, tokenization, stemming, lemmatization, dan word embeddings. Lalu aplikasi NLP yaitu bisa digunakan untuk pencarian informasi, chatbot, analisis sentimen, dan penerjemahan bahasa. Lalu untuk project, menggunakan using Recurrent Neural Networks atau RNN with bidirectional LSTM to predict the next word. Tujuan utama proyek ini adalah untuk membangun model yang dapat memprediksi kata berikutnya dalam sebuah urutan menggunakan RNN dan juga LSTM. Langkah yang pertama yaitu pemilihan dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Shakespeare Sonnet yang berisi puisi-puisi karya William Shakespeare. Lalu untuk preprocessing data, kita menggunakan tokenisasi, yaitu teks dibagi menjadi token-token kata. Lalu vektorisasi, yaitu kata diubah menjadi representasi numerik menggunakan teknik one-hot encoding. Lalu pembentukan urutan, yaitu urutan kata sequence dibentuk dengan panjang tetap untuk melatih model. Lalu untuk pembuatan model yang digunakan adalah RNN dan LSTM. Kemudian bidirectional LSTM memungkinkan model untuk memproses data dalam dua arah, sekans maju dan mundur yang meningkatkan kemampuan model dalam menangkap konteks kata yang lebih luas. Model ini terdiri dari beberapa lapisan. LSTM digunakan untuk mengingat informasi jangka panjang dan memproses urutan data. Lalu dense, yaitu lapisan output yang digunakan untuk memprediksi kata berikutnya dalam urutan. Selanjutnya ada pelatihan model. Data pembelajaran model dilatih menggunakan data yang telah diproses. Lalu untuk optimisasi menggunakan Adam Optimizer untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan categorical cross entropy loss sebagai fungsi kerugian untuk mengukur kesalahan prediksi. Lalu ada epoch dan batch size. Model dilatih dalam beberapa epoch dengan beberapa batch size yang disesuaikan untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi. Untuk evaluasi model, setelah pelatihan model dievaluasi menggunakan metrik akurasi dan loss. Akurasi digunakan untuk mengetahui beberapa hasil model memprediksi kata berikutnya dengan benar. Lalu untuk loss, sebagai menilai kesalahan prediksi model dengan tujuan agar nilai loss kecil mungkin. Selanjutnya untuk hasil project, prediksi kata berikutnya, model ini berhasil untuk memprediksi kata berikutnya berdasarkan data input yang diberikan. Lalu untuk evaluasi kinerja model, akurasinya model menunjukkan akurasi yang cukup baik, terutama untuk kata-kata yang sering muncul dalam dataset. Lalu untuk nilai velocity yang rendah menunjukkan bahwa model minimalkan kesalahan prediksi dengan baik meskipun ada sedikit kecenderungan overfitting. Lalu untuk kinerja pada kata yang langka, model mengalami kesulitan dalam memprediksi kata-kata yang jarang ditemukan dalam dataset dan lebih sering memberikan kata yang lebih umum dan sering muncul sebagai prediksi. Kemudian untuk temuan dan pembelajaran, keuntungan bidirectional LSTM, pengguna bidirectional LSTM terbukti efektif. Kemudian overfitting pada kata umum, model menunjukkan kecenderungan sedikit overfitting, terutama pada kata-kata yang lebih sering muncul. Kemudian prediksi yang akurat secara keseluruhan, model berhasil memprediksi kata berikutnya dengan baik, meskipun ada tantangan dalam memprediksi kata yang jarang ditemukan dalam dataset. Kemudian ada proyek-proyek lainnya, peserta mengikuti kuis di decoding dengan 10 pertanyaan untuk mengukur pemahaman materi. Berikut hasil kuis dari IELTS Machine Learning yang diikuti. Selanjutnya, rekognisi mata kuliah analisis deret waktu. Analisis deret waktu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu. Komponen analisis deret waktu meliputi tren, musiman, siklus, dan irregular. Kemudian informasi ini saya dapatkan dari sesi ILT, yaitu Going Beyond the Basics with TensorFlow. Lalu untuk project menggunakan pengembangan model analisis deret waktu dengan TensorFlow untuk prediksi suhu dan juga aktivitas matahari. Proyek ini menggunakan TensorFlow untuk mengembangkan model analisis deret waktu yang dapat memprediksi suhu harian dan aktivitas matahari menggunakan data di dunia nyata. Metodologi yang diterapkan meliputi pemrosesan data, menggunakan dataset temperatur harian di Melbourne, kemudian modelnya menggunakan convolutional 1D dan bidirectional LSTM. Untuk pelatihannya menggunakan optimizer Adam, serta prediksinya membuat prediksi berdasarkan model dan melakukan evaluasi MSI dan MAE. Untuk evaluasi dan hasil prediksi model didapatkan evaluasi model MSI yaitu 5,51 dan MAI 1,83. Ini menunjukkan bahwa meskipun model cukup akurat, masih terdapat potensi perbaikan dalam prediksi suhu yang lebih tepat. Lalu untuk hasil dari prediksi forecasting, grafik menunjukkan prediksi garis oranye mengikuti tren aktual atau garis biru, namun ada fluktuasi yang menunjukkan ketidakpastian dan akurasi yang perlu ditingkatkan. Lalu untuk project lainnya seperti biasa yaitu quiz, ILT, di decoding. Lalu rekognisi mata kuliah deployment aplikasi dengan tabel rekognisi yang dapat diperhatikan. Kemudian pengertian deployment yang didapatkan dari ALT yaitu proses di mana model yang telah dilatih diimplementasikan ke dalam aplikasi nyata untuk digunakan oleh pengguna akhir. Proses deploy adalah
pembuatan model, testing evaluasi, deployment, dan juga pemeliharaan dan pembaruan. Lalu untuk proyeknya ada deployment machine learning model to TensorFlow Lite, dengan tujuan mengonversi model machine learning ke format TensorFlow Lite agar bisa dijalankan di perangkat dengan sumber daya terbatas. Langkah-langkahnya ada pelatihan model, konversi model, uji coba model. Dengan hasil model yang lebih kecil dan lebih cepat, memungkinkan inferensi langsung pada perangkat pengguna tanpa bergantung pada server cloud. Lalu untuk cloud arsitektur dalam proyek ini mencakup penggunaan cloud storage untuk menyimpan model TF Lite. Lalu proyek selanjutnya ada deployment machine learning model to TensorFlow.js. Langkah-langkahnya, yang pertama ada pelatihan, sama seperti pada deployment ke TensorFlow Lite, model dilatih menggunakan TensorFlow. Kemudian dikonversinya menggunakan format TensorFlow.js. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan aplikasi web, dan yang keempat ada inferensi di browser. Hasilnya model machine learning dapat berjalan langsung di aplikasi web atau server Node.js. Lalu proyek lainnya sama seperti biasanya yaitu sesi ILT di platform decoding dari hasil kuis ILT TensorFlow in the real world deploying model. Lalu yang kelima ada mata kuliah data storytelling dengan tabel kognisi yang dapat dilihat. Kemudian pengertian data storytelling ini juga didapat dari sesi ILT. Jadi metode penyampaian informasi berbasis data yang memadukan data, narasi, visualisasi adalah pengertian dari data storytelling, dengan manfaat membuat data kompleks lebih menarik, relevan, dan mudah dimengerti. Contohnya, contoh implementasi nyatanya ada pada Spotify dan Google Maps. Kemudian ada project Backshare Rental Analysis, Impact of Humidity and Rental Time. Tujuannya menganalisis dampak kelembapan dan waktu sewa terhadap pola penyewaan sepeda menggunakan backshare dataset. Dengan metode data dianalisis dan disajikan dalam dashboard interaktif berbasis Streamlit. Kemudian pertanyaan utamanya yang dibahas adalah musim dengan penyewaan sepeda tertinggi, kemudian jam puncak penyewaan pada hari kerja dan akhir. Prosesnya mencakup data processing, analisis data, dan handling outliers. Lalu di sini terdapat hasilnya dengan visualisasi di sebelah kanan, di mana musim dengan penyewaan tertinggi adalah musim gugur atau fall, kemudian musim dengan penyewaan terendah adalah musim spring atau musim semi. Lalu untuk pola jam puncak terdapat pada visualisasi di bawah, dengan hari kerja puncak penyewaan terjadi pada jam 5 sore dengan rata-rata 461, sedangkan di akhir pekan pola penyewaan lebih merata dengan peningkatan mulai hingga pagi hingga sore. Kemudian ada project yang kedua, ada Interactive Dashboard Development with Streamlit for Bike Rental Analysis. Tujuannya mengembangkan dashboard menggunakan Streamlit dengan fitur utama dan visualisasi yang dinamis. Langkah-langkahnya ada persiapan data, visualisasi, deployment, dan juga hasil akhir yang dapat diakses melalui Streamlit App. Lalu proyek lainnya yaitu sesi ILT Exploring Python for Data Analysis. Kuliah yang keenam adalah pengenalan pola dan tabel kognisi yang dapat dilihat di samping. Pengenalan pola adalah teknik dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam data. Dalam sesi ILT, peserta mulai dari dua pendekatan utama, yaitu supervised dan unsupervised learning. Lalu proyeknya klasifikasi model kelulusan produk dalam quality assurance dengan regularized logistic regression. Tujuan proyek ini untuk membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah sebuah microchip lulus atau tidak dalam proses quality assurance. Lalu datasetnya berisi dua hasil pengujian microchip serta label kelulusan quality assurance. Langkah-langkahnya yaitu membuat dan memvisualisasikan data, pemetaan feature, cost function, kemudian gradient. Yang kelima, mengoptimalkan parameter menggunakan gradient descent. Yang keenam, memvisualisasikan batas keputusan. Yang ketujuh, mengevaluasi model logistic regression yang terregularisasi. Visualisasi menampilkan batas keputusan yang memisahkan dua kelas dalam dataset. Data dengan nilai positif misalnya diterima oleh QA berada dalam satu sisi batas, sedangkan data negatif yang ditolak berada di sisi lain. Garis atau kontur hijau mempresentasikan batas keputusan model yang menunjukkan sejauh mana model mampu membedakan data berdasarkan fitur yang ada. Tren akurasi ini mencapai 83,89%, yang menunjukkan kemampuan klasifikasi yang baik, namun sekitar 16,1 data salah klasifikasi yang mungkin disebabkan oleh kompleksitas data. Lalu proyek selanjutnya adalah Anomaly Detection Algorithm for Identifying Unusual Behavior in Server Computer. Proyek ini mengimplementasikan algoritma deteksi anomali untuk mengidentifikasi perilaku normal pada komputer server menggunakan anomaly detection dataset yang berisi dua feature. Langkahnya yaitu memuat, memeriksa, dan memvisualisasikan. Yang kedua, estimasi parameter. Yang ketiga, Gaussian. Yang keempat, pemilihan ambang batas. Yang kelima, visualisasi anomali. Visualisasi kontur Gaussian di gambar menunjukkan area dengan densitas probabilitas yang seragam. Lalu untuk proyek lainnya seperti biasanya yaitu menyelesaikan kuis ILT Machine Learning yang supervised dan juga unsupervised. Lalu untuk mata kuliah yang ketujuh itu fisik komputer.
Definisinya adalah bidang studi yang bertujuan beraplikasi kemampuan penglihatan manusia dalam memahami data visual seperti gambar atau video. Tekniknya yaitu pengolahan, deteksi objek, klasifikasi, segmentasi, pelacakan objek, dan juga fisik komputer. Teknik-tekniknya adalah pengolahan gambar, deteksi dan pengenalan objek, klasifikasi, segmentasi semantik, pelacakan objek, dan juga fisik komputer 3D. Aplikasinya seperti kesehatan, analisis citra medis, pertanian, pemantauan tanaman, dan masih banyak lagi. Lalu untuk proyeknya yaitu Object Detection and Saliency Mapping using Advanced Computer Vision Technique. Project overview-nya yaitu menggunakan course dari Coursera dengan fokus teknik seperti klasifikasi gambar, segmentasi, lokalisasi objek, dan juga deteksi objek. Ini yang digunakan ada transfer learning, model deteksi objek, segmentasi, dan saliency maps. Lalu ada persiapan data. Kemudian membangun model dengan CNN dan beberapa lapisan conv 2D dan max split 2D. Lalu selanjutnya ada pelatihan menggunakan optimizer. Selanjutnya ada saliency map yang dihasilkan setelah pelatihan. Ini adalah hasil dari saliency map, gambar saliency map untuk berbagai gambar kucing dan anjing. Lalu yang kedelapan ada rekognisi mata kuliah framework pengembangan perangkat lunak, di mana pengertian yang saya dapatkan dari ILT framework pengembangan perangkat lunak adalah kerangka yang menyediakan komponen seperti kelas, fungsi, dan pustaka untuk mempercepat pengembangan aplikasi, meningkatkan kualitas, dan memastikan keamanan. Lalu ada tabel rekognisi dan juga dokumentasi. Selanjutnya, proyek rekognisi mata kuliah framework pengembangan perangkat lunak dalam ilmu gigi. Pendekatannya menggunakan metodologi Scrum dan juga arsitektur perangkat lunak ya, menggunakan TensorFlow dan Google Cloud Platform. Lalu containerization menggunakan Docker. Selanjutnya ada komponen utama dalam proyek temu gigi yaitu AI model, cloud infrastructure, CI or CD workflow. Lalu ada prototype dan desain UI. Selanjutnya penerapan framework-nya yaitu memastikan kolaborasi tim yang efektif, pengelolaan infrastruktur yang handal, serta fitur yang mudah diintegrasikan dan dioptimalkan. Kesimpulannya, program Bangkit Akademi memberikan pelatihan mendalam dalam machine learning, NLP, CNN, dan time series analysis. Lalu peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkan keterampilan dalam proyek nyata seperti Capstone Project UGI. Kemudian untuk saran, untuk Mitra Bangkit adalah memberikan fleksibilitas lebih pada durasi tugas besar agar mahasiswa bisa menghasilkan pekerjaan maksimal dan mendalam. Lalu untuk aplikasi Temu Gigi disarankan untuk menambah variasi penyakit gigi pada dataset dan mencoba model machine learning lain untuk hasil lebih optimal serta peningkatan desain UI UX. Selanjutnya bab 6, refleksi diri, yaitu selama mengikuti program studi independen sertifikat, penulis mendapatkan pengalaman berharga baik dalam keterampilan teknis maupun soft skill, serta manajemen proyek. Pengalaman berkolaborasi dengan tim dari disiplin ilmu lain, terutama Kitchen Project Gigi, memperkaya penulis dalam mengembangkan solusi berbasis teknologi. Pengalaman ini meningkatkan kemampuan manajemen waktu, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan proyek, sehingga penulis merasa lebih siap menghadapi dunia profesional dengan keterampilan machine learning dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang dinamis. Harapan penulis yaitu pengalaman ini dapat membuka peluang karir dan kontribusi dalam pengembangan solusi inovatif di bidang teknologi dan kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.